Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semuanya seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentu kita tidak asing dengan yang namanya perjamuan, ya, makan bersama. Bapak Ibu juga seringkali diundang, entah acara-acara khusus atau ketika ada orang bersyukur, atau ada teman yang ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang Anda lakukan. Bahkan Bapak Ibu juga biasa, saya kira pernah mengundang orang untuk makan bersama. Mungkin di rumah atau di rumah makan, ya, di restoran, di luar rumah, Anda ajak untuk makan. Nah, ketika Anda mengundang makan, ketika kita diajak makan, tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan. Tapi yang kira-kira paling penting untuk diprioritaskan, pertimbangan paling penting itu soal apanya? Ada yang mau menjawab? Soal apanya? Soal tempatnya? Tempatnya juga harus, ya. Ketika Bapak Ibu mengundang ini sahabat, apalagi pimpinan, ya, rekan kerja, tidak mungkin di kaki lima. Atau di tempat yang mungkin kurang pantas. Jadi tempat itu memang disesuaikan, ya, menjadi perhatian. Apalagi? Apa yang dipertimbangkan? Wah, ini kalau OMK pinter, ya. Karena itu intinya, ya. Intinya diundang orang
untuk bertemu, apalagi sudah jelas diundang makan, intinya adalah makanannya. Ya. Kalau diundang jauh-jauh, oh sambal teri, wah, ya kurang ya. Pasti menunya itu yang menjadi perhatian. Apalagi acara-acara besar ya, pesta dan lain sebagainya. Itu pasti menunya harus dipikirkan, harus yang layak, harus yang membuat orang datang itu merasa puas. Jangan jauh-jauh datang, oh ternyata sederhana, ya. Tahu tempe, oh itu di rumah sudah sering. Ya. Tapi yang jelas adalah menu yang istimewa, tempatnya istimewa. Lalu apa? Bapak Ibu milih makan, makanan yang enak, lebih lengkap lagi kalau wah ada musiknya, ya, ada musiknya. Boleh ada musik. Tapi yang paling penting apa? Tetap makanannya. Yang lain-lain adalah tambahannya. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Tuhan mengadakan Ekaristi untuk mengenangkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Dia telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Dan dalam perjamuan Ekaristi yang utama adalah pengorbanan Tuhan itu. Tubuh dan darahnya yang kita sambut. Itulah prioritasnya. Bukan yang lain-lain. Itu yang harus ditonjolkan. Itu yang utama. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, memang ibadat gereja Katolik mungkin berbeda dengan perayaan gereja yang lain. Karena dasarnya apa? Dasarnya adalah perjamuan. Coba kalau dasarnya itu khotbah di bukit, pasti tidak ada altarnya ya. Diganti dengan mimbar sabda. Karena yang penting adalah sabdanya. Kalau dasarnya sumbernya adalah pesta di Kana, maka yang penting adalah perjamuannya, pestanya, ya. Ada musik dan lain sebagainya. Tidak ada musik, ya kurang, ya. Jadi kalau ada pesta tanpa musik, kegembiraannya tentu kurang. Apalagi tidak ada, kalau dulu dilengkapi dengan anggur, ya. Sampai orang tidak sadar. Jadi betul-betul itu pesta yang luar biasa. Tapi perjamuan Ekaristi yang diberikan Tuhan kepada kita adalah sebuah perjamuan. Makanan yang utama yang nantinya diberikan kepada kita, kita terima. Yaitu dalam rupa tubuh dan darah Kristus, tubuh Kristus. Nah itulah yang kita rayakan hari ini. Hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan itu terjadi dalam Ekaristi. Maka Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang menginginkan, oh perayaan Ekaristi kok tidak meriah, tidak ada musiknya. Kok tidak ada bandnya, ya? Tidak ada grup bandnya, tidak ada penyanyinya, tidak ada artisnya. Memang bukan itu yang ditekankan. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudari juga sudah memahami bahwa perjamuan itu dan apalagi menu makan itu kita butuhkan. Ya. Bukan hanya pada pesta-pesta, pada undangan, bahkan setiap hari pun kita juga makan bersama. Setiap manusia butuh makan untuk hidup. Kalau sekedar hidup, tentu apa saja bisa dimakan. Ya. Pokoknya itu bisa memberikan kekuatan, memperpanjang hidup, dimakan. Tapi kalau memberikan kesehatan yang baik, Bapak Ibu akan pilih-pilih.
makanan mana yang baik. Kalau ini dapat informasi atau mengetahui bahwa makanan ini tidak sehat, tentu Bapak Ibu akan menghindari, ya, tidak makan. Maka menu itu penting, makanan itu penting. Dan apalagi makan bersama dalam keluarga. Ada banyak hal yang dipelajari pada makan bersama. Kesempatan orang tua untuk mengajar kepada anak-anak, untuk mendidik anak-anak, itu juga kesempatan makan bersama. Baik secara langsung, ya, memberikan nasihat maupun memberikan contoh teladan, itu juga pada saat makan bersama. Maka saya juga berharap keluarga-keluarga Katolik masih punya kesempatan, ya, paling tidak sehari sekali untuk makan bersama dengan keluarga. Dan setiap orang fokus pada makan. Tidak perlu sambil menyalakan televisi atau lagu-lagu yang terbaru atau lagu-lagu hip hop, lagu-lagu dangdut, ya. Nanti malah fokus makannya itu tidak lagi menjadi prioritas. Tapi makan bersama menjadi kesempatan untuk berkomunikasi, membangun relasi yang lebih akrab satu sama lain. Nah, termasuk anak-anak, ya, yang biasanya tidak bisa lepas dari HP, pada waktu makan hendaknya itu disingkirkan terlebih dahulu, ditinggalkan, ditaruh di meja yang lain. Kesempatan berbincang-bincang dengan orang tua. Orang tua ingin mendengarkan apa yang kamu kerjakan hari ini. Ada persoalan apa? Kalau kamu ingin membuat orang tuamu bahagia, ceritakan pengalaman yang indah hari ini. Pengalaman perjumpaanmu hari ini dengan teman-teman. Kisah yang kamu alami, ceritakan pada orang tua. Tidak perlu menunggu ulang tahun orang tua untuk memberikan kado. Ya. Mungkin uangmu tidak cukup untuk memberi kado pada orang tua. Tapi cerita-cerita pengalaman yang kamu jumpai hari ini, itu bisa memberikan kebahagiaan, kegembiraan. Bukan hanya prestasi saja, tapi pengalamanmu gembira, bahagia. Itu hadiah terindah bagi orang tua. Menumbuhkan rasa syukur pada diri orang tua. Dan makan bersama juga kesempatan anak-anak melihat bagaimana orang tua berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana orang tua, ya, ayah dan ibu itu berkomunikasi, memanggil satu sama lain. Kadang-kadang ada yang panggilannya dengan teriak. Nah, kalau di depan anak jangan dilakukan, ya. Panggillah dengan lembut. Panggillah dengan sopan, dengan penuh penghargaan. Juga melihat bagaimana orang tua saling melayani satu sama lain. Biarkan anak-anak melihat, mungkin tidak banyak bicara, tapi dengan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua, mereka mengerti harus seperti apa. Kadang-kadang anak-anak itu bingung berelasi, tidak tahu cara berkomunikasi, karena di rumah memang tidak ada obrolan, ya. Tidak ada nasihat, tidak ada petunjuk dari orang tua harus bagaimana menghadapi orang lain, harus bagaimana berbicara, harus bagaimana bertindak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini gereja merayakan tubuh dan darah Kristus. Sekali lagi kita diingatkan betapa luar biasanya Tuhan hadir dalam Ekaristi. Yang diberikan adalah tubuh dan darahnya sendiri. Maka dalam perayaan Ekaristi, dia hadir sendiri, tidak diwakilkan. Tuhan tidak mengutus orang lain. Tuhan tidak mengutus Santo Petrus, Santo Matius, Markus, Lukas, atau orang lain, tidak.
Karena yang Tuhan berikan untuk kita, untuk keselamatan kita adalah tubuh dan darahnya. Nah, itu yang harus kita sadari. Maka ketika kita datang dalam perayaan Ekaristi, mari kita persiapkan diri, kita menyambut Tuhan sendiri. Dan fokus pada Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk kita. Dan semoga setelah perayaan Ekaristi kita menerima korban dari Tuhan ini, kita diliputi rasa syukur, terima kasih. Sehingga rasa syukur itu mendorong kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Hidup baik pertama dimulai dari keluarga dan juga kepada siapapun yang kita jumpai. Semoga makna perayaan Hari Raya dan Tubuh dan Darah Kristus ini sungguh mendorong dan menggerakkan kita untuk senantiasa berbuat baik seperti Allah sendiri yang berani berkorban untuk umatnya, untuk kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.